Saudara, anak-anak iblis itu mengirimkan pesan kepada saya. Apa pesannya? Kok Tuhan punya anak? Kok Allah punya anak? Ini pesannya, saudara. Banyak sekali yang dituliskan, yang dikirim ke saya. Saya mau katakan, ya, buka baik-baik telingamu. Kalau boleh, buka hatimu. Ya, dengar baik-baik. Kenapa disebut anak tunggal Bapa? Kenapa disebut anak-anak Allah? Orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Pertama, memakai nama anak, gelar anak itu bukan disengaja, bukan. Tetapi Allah, Tuhan Yesus Kristus hendak menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia sebelum melewati satu hari itu, Tuhan Allah memanggil manusia itu. Kau perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Manusia itu meninggalkan Tuhan Allah. Makanya di ayat yang ke-9, Tuhan Allah memanggil manusia itu. Yesus Kristus memanggil kita juga. Dia berdiri di depan pintu hati kita. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dia mengetok-ngetok pintu hatimu. Dia berbicara kepadamu. Dia mendekati engkau. Tetapi dia tidak mau masuk kalau engkau tidak buka hatimu. Artinya kalau engkau yang tidak membuka hatimu, tidak memilih, dia tidak mau masuk karena dia menghargai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang dikehendakinya untuk binasa. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan hidup manusia. Tetapi manusia memilih untuk menolak dia. Yang kedua, kenapa disebut anak-anak Allah? Karena percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang menyebut anak-anak Allah bukan manusia itu yang mengklaim, tetapi Allah sendiri yang menyatakan, mengangkat, memanggil anak-anak Allah. Orang yang di dalam Yesus Kristus yang percaya kepada kebenaran Allah, kehendak Allah itu, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan klaim-klaim manusia. Kemudian makna dari penyebutan kata anak itu menunjukkan hubungan. Kalau hubungan itu berbicara mengenai hati. Hati. Hubungan. Makanya tidak dapat dipahami oleh anak-anak iblis mengenai penyebutan anak tunggal Bapa, anak-anak Allah, karena tidak dapat dipahami oleh anak-anak iblis sekarang yang bermain logik. Saudara, ini berbicara mengenai hubungan. Makanya orang yang di dalam Yesus itu punya hubungan yang tidak perlu canggung lagi. Makanya kita memanggil ya Bapa, ya Bapa, karena hubungan. Hubungan karena kita sudah di dalam Yesus Kristus dan dalam hidup kita ada Yesus Kristus. Hubungan. Berbicara tentang hubungan. Tidak semua orang bisa, malaikat juga tidak boleh memanggil Allah dengan kata Bapa. Hanya manusia yang di dalam Yesus Kristus yang boleh memanggil ya Bapa, ya Bapa. Itu hubungan. Hubungan, dan anak-anak iblis nggak bisa memahami itu, saudara. Nggak bisa. Makanya kita bersyukur ya. Puji Tuhan. Engkau buka hatimu karena itulah engkau disebut anak-anak Allah. Ini yang saya sampaikan di video saya. Tuhan berkati.